Sekarang kita lanjut ke setup. Jadi ada dua sisi, project dan service. Di sisi project kita ada VS Code, React, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Vite, Tailwind, CSS, Radix UI, ESLint, dan Prettier. Di sisi service ada GitHub, Vercel, Clover, SplitBee, dan Google Analytics. Mari kita bahas satu-satu. Di sini kita pakai code editor bernama VS Code atau Visual Studio Code. Tentu saja kalau mau pakai code editor lain juga boleh-boleh aja. Lalu untuk UI library-nya, kita pakai React atau React.js. Adalah JavaScript library untuk membangun user interface atau tampilan antarmuka. Di sini juga kebetulan di dokumentasinya cukup interaktif, jadi bisa langsung diedit juga di sini. Walaupun ada juga dokumentasi yang baru, masih di beta React.js. Di sini juga bisa jadi referensi. Lalu tentu saja kalau bikin website pasti ada HTML, Hypertext Markup Language. Lalu untuk stylingnya tentu saja ada CSS, Cascading Style Sheets. Untuk bahasa pemrogramannya pakai JavaScript. Dan kita juga pakai TypeScript untuk memberi type system di JavaScript. Jadi nanti kalau ada masalah seperti ini nanti bisa dikasih tahu. Lalu ada Vite, front-end tooling. Jadi memang React itu bisa langsung digunakan langsung, tapi agar lebih lengkap, kita bisa pakai Vite sebagai front-end tooling atau di sini bisa disebut juga build tool untuk mempermudah kita pengembangan aplikasi React-nya. Lalu ada Tailwind CSS, di mana ini adalah framework CSS berbasiskan utility yang formatnya seperti ini. Jadi kita bisa langsung installing komponen atau desain website kita langsung di HTML-nya lewat class name. Lalu ada ESLint yang menariknya juga ini websitenya ngasih tahu kalau ada masalah nanti bisa dibetulin dengan lebih mudah. Yang terutama memang kode JavaScript. Lalu ada Prettier, ini adalah code formatter. Jadi untuk memformat kode-kode di berbagai bahasa berikut yang memang disupport di banyak editor juga, yang mana bisa juga dikombinasikan dengan ESLint juga. Lalu kita pasti pakai GitHub untuk menaruh kode sumber proyek kita atau source code, karena ini tempat yang paling terkenal untuk naruh kode. Lalu kita akan pakai Vercel untuk ngedeploy atau menghosting website yang kita sudah buat, jadi bisa diakses dimanapun. Lalu untuk menyambungkan ke domain yang sudah kita punya, kita akan pakai Clover. Ini adalah solusi untuk mengatur DNS, jadi bisa kita sambungkan website yang kita sudah hosting di Vercel dan kita akan sambungkan ke domain yang kita sudah punya. Lalu ada juga SplitBee sebagai platform analytics, jadi kita bisa tahu pengunjungnya itu berapa, di mana aja, dan kapan aja. Ada juga pastinya ada Google Analytics. Di sini juga bisa terlihat sudah ada 500 pengunjung atau users. Ya, walaupun SplitBee ya ini lebih simple. Jadi kita bisa juga gunakan dua-duanya. Tentu saja kalau kalian sudah punya pengalaman membangun website dengan teknologi berikut, ini akan terasa lebih nyambung ya. Tapi kalau memang belum sama sekali, nggak apa-apa. Ini buat referensi atau bisa dilihat-lihat dulu. Karena memang kalau ikut program kode buletin kata misi itu, memang kita akan bahas ini semua sampai benar-benar paham dan kenapa pakai ini, kenapa pakai itu, dan lain sebagainya. Dan memang ini kebanyakan pada dasarnya dipakai di industri pengembangan web yang modern ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan yang lebih bagus-bagus biasanya pada pakai ini semua gitu. Walaupun nggak semuanya banget, misalnya contoh Radix UI di beberapa perusahaan ya, tapi ada juga yang tidak gitu. Ada juga yang misalnya nggak pakai Vite, misalnya pakai Next.js atau Remix atau Gatsby misalnya gitu. Tapi berbagai macam hal tersebut sebenarnya bisa diadaptasikan gitu. Karena kalau udah paham dasarnya, sebenarnya pakai apapun itu ya asal masih dalam satu ekosistem yang sama itu bisa-bisa aja. Oke, di video berikutnya kita baru akan mulai develop atau mengembangkan website kode buletin katamis dengan setup yang tadi-tadi. Oke, jadi kita akan setup dari awal banget. Oke, lalu kita akan gunakan layanan atau service yang sudah ada juga.